Kembali di iNews Event, pemirsa Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden dan Wapres Kamala Harris tiba di Gedung Capitol untuk dilantik sebagai Presiden dan Wapres ke-46 pada Rabu siang di Washington DC. Presiden Donald Trump mematahkan tradisi dengan memutuskan tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita kembali bergabung dengan Vina Muptadi di negara bagian Maryland. Vina, apakah inaugurasi sudah dimulai saat ini? Ya, April saat ini Gedung Capitol di pusat Washington DC sudah diramaikan dengan kehadiran para tamu-tamu kehormatan, termasuk diantaranya yang baru saja hadir beberapa menit lalu adalah para mantan presiden George W. Bush, Bill Clinton, dan juga Barack Obama. Dan juga sudah hadir adalah ke-9 hakim agung di Amerika Serikat. Dan beberapa saat yang lalu juga keluarga Biden juga sudah memasuki ruang upacara. Ini artinya upacara pelantikan Joe Biden sebagai Presiden ke-46 serta Wakil Presiden Kamala Harris sebagai perempuan pertama dalam jabatan wakil presiden serta juga orang keturunan India dan Jamaika pertama dan orang berkulit hitam pertama sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Upacara akan segera dilakukan dalam beberapa menit lagi, April. Baik, Vina, ini yang paling menjadi pertanyaan masyarakat, tidak hanya di Amerika mungkin ya, tapi seluruh dunia. Mengapa Donald Trump tidak mau hadir dalam acara ini? Ya, memang tradisi transisi pemerintahan Amerika Serikat itu kan biasanya ditandai dengan pidato kekalahan dan pidato kemenangan. Namun itu kan kita lihat tidak terjadi sejak terjadinya Pilpres. Dan biasanya pada saat transisi peralihan kekuasaan pada hari pelantikan ini juga diisi dengan adanya undangan. Misalnya beberapa hari sebelumnya presiden yang lama mengundang calon presiden yang baru ke Gedung Putih, diberikan tur sekitar Gedung Putih, kemudian mereka berpelukan, suasana akrab mencerminkan kepada rakyat Amerika bahwa terjadi peralihan kekuasaan secara damai sesuai dengan tradisi yang telah dipegang oleh Amerika Serikat selama ratusan tahun. Namun itu tidak terjadi karena Trump sepertinya memang masih belum legowo dalam menerima kekalahannya dalam Pilpres. Sejak terjadinya Pilpres pada hari pertama saja dia sudah mencuit berkali-kali mengklaim bahwa pemilu telah dicurangi dan juga bahwa pemilu telah dicuri dari dirinya. Ia kemudian melancarkan puluhan gugatan hukum dan puluhan diantaranya juga sudah ditolak oleh pengadilan termasuk sampai ke Mahkamah Agung. Dan pihak berwenang juga di Amerika Serikat menyebut bahwa pemilu tahun ini termasuk yang paling aman. Dan tapi Trump tidak pernah berhenti, tidak menyerah karena memang Trump seperti itu sikapnya. Dia pun terus mengajak para pendukungnya untuk menolak hasil pemilu. Dan seperti kita lihat puncaknya terjadi ketika pada 6 Januari lalu ketika masa pendukung Trump menerobos gedung Capitol menolak proses pengesahan hasil pemilihan presiden yang sedang berlangsung ketika itu. Dan hal ini kemudian berbagai retorika Trump sehingga memicu DPR untuk memakzulkan dirinya karena menganggap bahwa Trump-lah yang menghasut terjadi apa yang dikatakannya pemberontakan. Dan jangan lupa bahwa Trump ini masih menghadapi upaya pemakzulan ya, meskipun dia sudah selesai jabatannya sebagai presiden, namun upaya pemakzulan masih terus berjalan di Senat dan Senat akan memutuskan bulan ini atau bulan Februari apakah akan memakzulkan dirinya. Dan apabila Trump diputuskan dimakzulkan oleh Senat, maka ini akan menjadi presiden baru di Amerika Serikat. Dan Trump akan dilarang menjabat dalam jabatan federal, termasuk tidak akan mungkin mencalonkan diri lagi sebagai presiden di masa yang mendatang, April. Ya, pelantikan terjadi di tengah pandemi dan dikhawatirkan terkait isu keamanan. Lalu upaya apa yang dilakukan pihak berwenang, Vina? Ya, memang tahun ini disebut sebagai inauguration like no other, alias inaugurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini terutama karena dibayangi dengan isu keamanan terkait kerusuhan di Capitol 6 Januari lalu, serta juga karena terjadi di tengah pandemi virus corona yang menelan 400.000 orang di Amerika Serikat. Pengamanan begitu ketat, saking ketatnya ini adalah 2,5 kali lebih ketat dibandingkan inaugurasi yang lalu. Ada 25.000 tentara Garda Nasional diterjunkan dari seluruh negara bagian Amerika Serikat ke ibu kota, membuat Washington DC ini seperti war zone bagi sebagian orang.
karena banyak sekali barikade, polisi, dan lain-lain. Kemudian juga karena di tengah pandemi diadakan pembatasan sosial yang sangat ketat. Biasanya ada 200.000 hingga 1 juta orang untuk menyaksikan pelantikan. Bahkan pada waktu pelantikan Barack Obama yang pertama itu ada 2 juta orang dari seluruh negara bagian Amerika Serikat. Namun kerumunan seperti itu dilarang sehingga tamu dibatasi hanya 1.000 orang saja. Jadi hanya tamu undangan seperti anggota Kongres dan lain-lain. Masyarakat umum dilarang hadir. Sebagai gantinya, di depan gedung Capitol di sebuah lapangan bernama National Mall diletakkan 200.000 bendera yang mewakili negara bagian Amerika Serikat. Ini seolah mewakili 200.000 orang masyarakat Amerika yang tidak bisa hadir menyaksikan pelantikan. Dan tidak ada parade dari gedung Capitol ke gedung Putih, sebagai gantinya akan ada parade secara virtual. Kemudian malamnya biasanya ada pesta inaugurasi, itu juga sudah dibatalkan. Dan sebagai gantinya lagi juga akan ada sebuah acara televisi meriah yang dimeriahkan oleh banyak sekali selebriti-selebriti. Dan prosesi pelantikannya sendiri nanti akan diawali dengan doa, kemudian lagu kebangsaan oleh Lady Gaga. Kamala Harris yang akan dilantik terlebih dulu sebagai wakil presiden, dia akan dilantik oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Dia adalah hakim perempuan keturunan Latin pertama dalam jajaran Hakim Agung. Kemudian setelah Jennifer Lopez memberikan penampilan, Joe Biden akan dilantik sebagai presiden ke-46 oleh Hakim Agung Justice Roberts, disusul dengan pidato inaugurasi. April. Ya, kita akan sama-sama menanti bagaimana pelantikan dari presiden dan wakil presiden terpilih Amerika Serikat. Terima kasih, Vina, langsung dari Maryland, Amerika Serikat.